Bab 1263. Pemerasan moral. Teman sekelas Sirlina Yates juga mencibir. Betul, masih berlagak menjadi orang kaya. Tiket pesawat harganya tidak lebih dari 1 juta. Aku sekali makan harganya masih lebih mahal dari tiket pesawatmu. Lihat dari pakaianmu. Orang yang tidak punya uang. Sepertinya demi berpura-pura menjadi orang kaya. Membeli tiket kelas 1. Raja Seon Utara yang berada di samping berkata dengan dingin. Cepat pergi. Dia sudah bisa melihat bahwa Nathan sangat marah. Ayo pergi. Ya sudah kalau tidak mau tukar. Sirlina Yates pergi dengan marah. Tidak bisa. Kami tidak pernah terbang menggunakan kelas ekonomi. Mata Hajun Andersen tertuju pada beberapa kursi kelas 1 lainnya. Tidak ada penumpang. Tapi kursinya penuh dengan barang-barang. Pramugari. Beberapa kursi ini tidak ada orang. Bukan. Hajun Andersen segera bertanya. Tidak ada. Tapi, saat pramugari hendak menjelaskan, Hajun Andersen menendang guci abu yang diikat ke kursi. Oke. Kalau begitu kita akan duduk di kursi ini. Tambahkan saja uangnya. Hajun Andersen adalah putra dari keluarga pertama di kota Basgar. Dia selalu semena-mena dan sangat arogan. Apalagi dengan Dewi Sirlina Yates di sampingnya. Dia terus pamer. Begitu dia akan duduk. Beberapa pasang mata dingin menatap mereka. Itu membuat punggung mereka merinding. Tidak bisa menahan diri untuk bergidik. Nathan Clark, Raja Seon Utara dan Raja Seon Barat menatap mereka dengan dingin. Ambil barang-barang dan letakkan di kursi. Aku memaafkan kalian masih muda tidak berpengetahuan. Nathan berkata dengan dingin. Ya, barang-barang ini milik tuan ini. Dia sudah membeli semua kursi ini. Pramugari dengan cepat menjelaskan. Apa? Kursi-kursi ini dibeli untuk meletakkan barang-barang bobrok ini. Entah apa isinya. Hajun Andersen menendang lagi. Kotak itu hampir ditendang terbuka. Duar. Dalam sekejap. Niat membunuh yang keji menyembur keluar. Hajun Andersen, Sirlina Yates dan yang lain dibekukan oleh niat membunuh yang mengerikan. Raja Seon Utara tidak tahan lagi. Duar. Dengan penuh amarah maju dia mengangkat Hajun Andersen dan langsung menekannya dengan keras ke lantai. Brak. Tubuh Hajun Andersen menghantam lantai dengan keras. Dia tersentak kesakitan. Apa yang kalian lakukan? Sirlina Yates berteriak. Cepat lepaskan. Para pramugari juga berteriak cemas. Lepaskan dia. Mendengar suara Nathan. Raja Seon Utara melepaskan tangannya. Tapi Nathan terus menatap Hajun Andersen. Ambil barang itu dan letakkan di kursi. Lalu minta maaf. Masalah selesai. Sirlina Yates menunjuk Nathan dan yang lain. Berkata dengan marah. Ada apa dengan kalian? Jelas-jelas kalian yang salah. Kalian yang memukuli orang lebih dulu. Masih ingin kami yang meminta maaf. Apa mungkin? Sirlina Yates adalah permata hati keluarga Yates. Keluarga kaya di kota Basgar dengan status yang tidak rendah. Ketika menghadapi kejadian seperti ini, dia tidak takut sama sekali. Kami yang berbuat salah terlebih dulu. Coba katakan, tanya Nathan. Kalian menghamburkan uang untuk membeli kursi, tapi tidak diduduki. Malah menaruh barang-barang tidak karuan. Kursi untuk orang duduk, bukan untuk menaruh barang-barang ini. Barang-barang bisa disimpan di kargo. Daripada taruh di sini menghalangi kami duduk. Sirlina Yates meraung dengan marah. Ya, kursi ini untuk orang bukan. Bukan untuk menaruh barang. Mengapa tidak membiarkan kami duduk? Tanya yang lain. Mereka sedang memeras moral Nathan. Nathan mencibir dan berkata. Karena kursi-kursi ini aku yang menghabiskan uang untuk membelinya. Jadi aku memiliki keputusan mutlak untuk diduduki atau ditaruh barang. Tidak ada urusan dengan kalian. Kamu. Sirlina Yates dan yang lain terdiam oleh kata-kata Nathan. Hari ini aku harus duduk di sini. Hajun Andersen berkata dengan marah. Bab 1264. Apakah kalian berani bertarung? Coba saja. Jika kamu berani duduk, aku akan mematahkan kakimu. Kata Raja Seon Utara dengan marah. Kamu, Hajun Andersen masih sangat takut pada Raja Seon Utara. Kembalilah ke tempat dudukmu dengan patuh. Mengingat kalian masih anak-anak. Aku tidak akan berdebat dengan kalian. Jika tidak aku akan mematahkan kaki kalian. Raja Seon Utara meraung. Orang-orang ini ketakutan. Mereka semua mundur. Meski berasal dari keluarga besar.
Mereka tetap tidak berani membuat masalah tanpa pengawal di sekitar mereka. Tapi sebelum Hajun Andersen meninggalkan kabin kelas 1, dia memotret Nathan dan yang lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Raja Seon Utara dengan marah. Bukankah kalian hebat? Tunggu nanti saat turun dari pesawat. Jika kalian memiliki kemampuan, jangan pergi. Aku akan menunggumu di kota Siegar. Hajun Andersen mengancam. Ketika tiba di kota Siegar, itu adalah wilayahnya. Hajun pasti tidak akan membiarkan mereka bertiga pergi. Mereka telah membuat dia kehilangan muka di depan Sang Dewi. Apa kamu berani datang bertemu di kota Siegar? Hajun Andersen berkata dengan dingin. Oke, yang mengejutkan Raja Seon Utara adalah Nathan menyetujuinya. Dia sudah marah. Oke. Habislah kalian. Hajun Andersen dengan bangga meninggalkan kabin kelas 1 dan datang ke kabin ekonomi. Sebelum pesawat lepas landas, dia mengirim beberapa foto ke pengurus keluarga, agar bisa mengecek apakah orang-orang ini punya latar belakang. Meskipun Hajun Andersen adalah tuan muda dari keluarga besar, dia memiliki pikiran yang jernih. Sebelum menyentuh seseorang, dia memeriksa latar belakangnya untuk mencegah menendang kuku sendiri. Segera pengurus rumah membalas pesan tersebut. Beberapa orang dalam foto tersebut tidak memiliki latar belakang identitas sama sekali. Mereka hanyalah orang biasa. Tentu saja begitu. Identitas Nathan sama sekali tidak dapat diselidiki. Identitas Raja Seon Utara dan yang lain seluruhnya kosong. Setelah menerima berita itu, Hajun Andersen tertawa. Oke, sekelompok orang biasa. Mari kita lihat bagaimana aku menghabisimu setelah mendarat. Aku harus memberi mereka pelajaran. Mereka sangat tidak beradab. Sirlina Yates juga berkata dengan marah. Dalam pemikirannya, Nathanlah yang salah. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia melakukan pemerasan moral. Nathan dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan barang yang dia beli. Mereka tidak bisa mengaturnya. Ya, Sirlina. Aku sudah memberitahu keluargaku. Di bandara semuanya adalah orang-orang dari keluarga Andersenku. Mereka hanya menunggu untuk mati saja. Hajun Andersen berkata dengan bangga. Sirlina Yates dengan pandangan setuju meliriknya. Membuatnya sangat bersemangat. Sekitar 1,5 jam kemudian, penerbangan mendarat dengan stabil di bandara kota Siegar. Nathan dan rombongannya mengambil kotak saudara-saudara dan turun dari pesawat. Setelah keluar dari bandara, Nathan langsung dihentikan oleh Hajun Andersen dan yang lain. Ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Hajun Andersen mencibir. Bawa orang ke sini. Hajun Andersen memberi perintah. Puluhan mobil melaju dari kejauhan. Ratusan orang kekar bergegas turun dari mobil, mengelilingi Nathan dan yang lain. Orang-orang ini adalah pengawal keluarga Andersen. Mereka semua sangat terlatih. Apa kamu tahu siapa aku? Aku Hajun Andersen. Tuan muda dari keluarga Andersen. Keluarga nomor 1 di kota Siegar. Jika kamu menyinggungku, kamu sedang cari mati. Sampai di wilayahnya sendiri, Hajun Andersen sangat arogan. Tidak memedulikan siapapun. Siapa yang berani menyinggung tuan muda keluarga Andersen kami? Cari mati. Ratusan pengawal berteriak serempak. Semua orang yang lewat di sekitar ketakutan dan menghindar. Takut terkena imbas. Sirlina Yates teringat sesuatu. Lalu mengingatkan. Lembut sedikit. Jangan sampai ada yang mati. Hajun Andersen tertawa. Sirlina. Jangan khawatir. Aku tahu batasnya. Paling-paling, aku akan melumpuhkan tangan dan kaki mereka. Hanya untuk memberi mereka pelajaran. Kalian berlutut dan bersujud. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Bersambung.